Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru profesional. Nama saya Muhammad Nurul Yakin dari mahasiswa PPG Prajaketan gelombang 2 Ilmu Pengetahuan Sosial UNES. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pendidikan yang berpihak peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sebelum merana ke sana, marilah kita mengenal terlebih dahulu falsafah pendidikan Indonesia dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam mewujudkan falsafah pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, beliau mencetuskan 3 gagasan utama. Yang pertama adalah taman siswa, yang kedua adalah among, dan yang ketiga adalah pamong. Mari kita ulas satu persatu 3 gagasan utama tersebut. Yang pertama adalah taman siswa. Apa itu taman siswa? Taman siswa merupakan sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekolah tersebut adalah sekolah yang memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang dalam belajar sesuai keinginan dan kemampuan peserta didik dengan dukungan seorang pendidik. Pendidik di sini akan memenuhi kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Yang kedua adalah among. Among menitikberatkan siswa sebagai target utama dan prioritas utama yang harus dilayani. Seorang pendidik yang berfungsi sebagai fasilitator menyediakan tuntunan kepedulian dan kasih sayang. Among didasarkan atas 2 hal, yaitu pertama, kemerdekaan peserta didik untuk belajar. Yang kedua, belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang secara alamiah terbentuk oleh siswa. Yang ketiga adalah pamong. Pamong merupakan guru atau pendidik. Ki Hajar Dewantara menganalogikan guru atau pendidik sebagai seorang petani, yang dimana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi tersebut akan tumbuh. Guru atau pendidik hanya perlu menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya, sehingga peserta didik mampu bertumbuh dan berkembang, belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka yang dilengkapi dengan seorang pendidik. Hal inilah yang diinginkan dari falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan paparan tersebut, baik dalam prinsip among maupun pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan peserta didik tanpa mengurangi keinginan seorang peserta didik dalam tumbuh dan berkembang. Pendidikan yang berpihak peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 yaitu dengan harus adanya ruang kontemplasi, ruang eksplorasi, dan ruang refleksi. Hal tersebut hanya dapat dilakukan di lingkungan yang aman, nyaman bagi peserta didik, yang mengedepankan prinsip kesetaraan tanpa paksaan. Setiap siswa punya kemerdekaan untuk menentukan tujuan dan cara belajar bagi dirinya. Setiap siswa senyatanya memiliki kurikulumnya sendiri-sendiri. Jadi, harusnya sekolah itu tidak ada peraturan. Yang ada adalah kesepakatan bersama yang disetujui semua pihak untuk menghormati kesetaraan. Hal itu akan menunjang atau membangun kemandirian dan disiplin tanpa paksaan. Selain itu juga akan mewujudkan lingkungan belajar menunjang inovasi dan kreativitas seorang peserta didik. Jadi, apa peran seorang guru? Peran guru adalah sebagai motivator, inspirator, fasilitator, dan harus hadir ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam proses belajar mereka. Proses yang seperti ini nanti akan menunjang kemandirian serta benaran kritis seorang peserta didik dalam menghadapi abad ke-21.
Tantangan dalam proses belajar mengajar sekarang ini kita tahu sendiri bahwa anak usia 12 tahun ke atas banyak siswa yang tidak terbiasa mandiri dalam menentukan tujuan belajar, berpikir kritisnya, serta mengutarakan pendapat pribadinya. Hal ini karena proses atau sistem pendidikan alami sebelumnya yang tidak memerdekakan peserta didik, sehingga mereka terbelenggu pikirannya, akhirnya membuat terbiasa harus disuruh dan disuapi mata pelajaran yang belum tahu tujuan akhirnya. Berdasarkan tantangan tersebut, marilah kita wujudkan pendidikan yang berpihak peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam perkembangan pendidikan abad ke-21. Mari wujudkan lulusan atau luaran peserta didik yang bisa menaklukkan abad ke-21 ini. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Salam guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.